Audio Jungle. Audio Jungle. Hai Netimen, selamat datang di podcast pertama Himajem. Perkenalkan, nama saya Abdul Fatih Ramadan, selaku host di podcast kita hari ini. Di depan saya, sudah ada orang yang bisa dibilang aktif dalam berorganisasi di kampus. Baik Kak, gimana nih kabar Kakak hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik. Gimana Kak Abdul sendiri kabarnya? Kabar saya kurang baik ya Kak, karena banyak tugas yang menghantui, apalagi sekarang sudah menjelang mau UAS ya Kak, pasti banyak tugas-tugas. Betul, tapi harus tetap semangat lah, ya kan? Kita mahasiswa harus kita tunjukin tuh semangat-semangat perjuangan, oke? Oke Kak, siap. Kita lanjut ya Kak. Sebelumnya nama Kakak siapa sih? Dan angkatan Kakak berapa dan jabatan Kakak di organisasi ini? Saya boleh nyapa Netimen ya? Ya boleh Kak. Halo Netimen, perkenalkan. Nama saya Ilham Nur Muhammad, biasa dipanggil Ilham, dari angkatan 2019. Jabatan saya di Himpunan Mahasiswa Manajemen adalah Ketua Umum periode 2022-2023. Oke Kak. Tadi kan Kakak bilang itu Kakak sudah masuk organisasi ini dari 2019 sampai 2021 ya Kak? Oh, enggak. Saya masuk Himajem itu dari 2021 dan menjabat di periode 2022-2023. Jadi kurang lebih seperti itu. Oh, berarti Kakak menjabat di organisasi ini dari mulai 2022 sampai 2023? Ya, betul. Ada nggak sih Kak rintangan-rintangan pas Kakak menjabat di Himajem ini? Rintangan yang pasti banyak lah, Kak. Yang dimana, jalan itu pasti selalu ada rintangan-rintangannya. Nggak mulus lah ya Iya kan. benar. Jadi, ya bisa dibilang banyak lah rintangannya. Ada nggak sih Kak pertimbangan-pertimbangan yang sudah Kakak lewatin? Dan itu Kakak cara mengatasinya gimana? Pertimbangan. Oke, kalau pertimbangan sendiri, setiap keputusan pasti ada konsekuensinya. Iya Ya benar, kan? benar. Jadi kita harus bisa mengambil keputusan itu dengan tepat, dengan cepat, dan kita harus memikirkan ke depannya itu harus seperti apa. Jadi kalau untuk pertimbangan sendiri ya kurang lebih seperti itu sih, Dul. Oke, baik Kak. Kan Kakak bilang tadi tuh sudah masuk organisasi ini hampir 3 tahun ya Kak? Ya, betul. Itu gimana sih Kak awal mulanya Kakak masuk organisasi ini? Bisa saling sharing nggak kenapa Kakak ingin masuk Himajem ini? Oke, dari awal ya, boleh. Ya boleh banget. Saya masuk Himajem itu dari semester 3. Ya. Yang dimana sekarang saya udah semester 6. Di Himajem ini saya udah 2 tahun dan mau berjalan ke tahun ketiga. Ya, jadi awal masuk Himajem itu di 2021 saya masuk di departemen waktu itu departemen pendidikan. Jadi di Himajem itu ada 5 departemen. Yang pertama departemen kewirausahaan, yang kedua departemen litbang, yang ketiga departemen humas, yang keempat departemen sumber daya mahasiswa, dan yang terakhir departemen pendidikan. Selama Kakak masuk organisasi Himajem ini, Kakak sudah berapa pengalaman masuk ke departemen tersebut? Jadi kalau masuk departemen di 2021 itu saya masuk di departemen pendidikan dan langsung dikasih tanggung jawab buat menyelesaikan program kerja waktu itu Himajar atau Himpunan Mahasiswa Manajemen Mengajar. Jadi semacam kayak kita ngajarin anak-anak jalanan di sebuah yayasan gitu kurang lebih. Ada nggak sih Kak hambatan-hambatan dalam organisasi tersebut? Hambatan pasti banyak juga sih, Dul. Karena di organisasi ini kita harus bisa ngimbangin gitu loh antara pendidikan atau akademis sama organisasi gitu. Jadi ya kadang-kadang kita suka berat sebelah lah gitu kurang lebih. Jadi kayak kurang bisa mengatasinya, tapi yang namanya mahasiswa kita harus bisa mengatur waktu, apalagi kita anak manajemen. Betul gak? Ya betul, berarti kita harus pintar memanage waktu ya Kak agar balance dengan akademik dan organisasi. Iya betul, apalagi manajemen harus bisa lah manage Ya waktu. harus bisa. Tuh dengar ya Netimen, jadi anak manajemen harus bisa memanage waktu dengan baik. Oke. Kita lanjut ya Kak. Berhubungan dengan Himajem nih. Himajem itu apa sih Kak?
Himajem itu adalah himpunan mahasiswa manajemen, ya kan, disingkat Himajem. Jadi himpunan ini mewadahi minat dan bakat dari mahasiswa manajemen sendiri, khususnya yang dimana semisal mahasiswa manajemen membutuhkan wadah dan misalnya kayak menambah wawasan mereka secara akademik maupun non akademik, Himajem bisa menyalurkan, ya kurang lebih seperti itu. Oke Kak, tadi kan Kakak menyinggung tentang wadah ya Kak? Ya. Berarti wadah tersebut sebagai keprofesional ya Kak? Enggak. Wadah itu ya kita sebagai organisasi yang berdiri di manajemen, kita harus bisa memetakan gitu loh. Ini anak manajemen itu mau bergerak di apa, dan Himajem ini yang bakal mensupport, kurang lebih seperti itu Kak. Oh, berarti semisal anak-anak manajemen ini ingin mengkonsul atau ingin menanya-nanya, bisa menghubungi langsung Himajem ya Kak? Wah betul banget itu, kita bisa saling sharing, ada keluhan-keluhan apa. Himajem bisa buat jadi tempat curhat loh. Oke, tadi kan Kakak menyinggung itu Himajem sebagai wadah mahasiswa ya Kak? Ya. Ya, itu ada nggak sih Kak contoh wadahnya itu untuk meningkatkan apa? Bisa buat meningkatkan skill-skill teman-teman, soft skill atau hard skill, bisa juga meningkatkan kayak prestasi teman-teman di akademik maupun non akademik. Contohnya ya kalau di akademik teman-teman misalkan mau ikut lomba apa, atau di non akademik juga kita bakal support itu gitu. Oke, tadi kan Kakak sudah menjelaskan nih Himajem itu sebagai wadah ya Kak? Ya. Ada nggak sih Kak proker selama Kakak menjabat nih tahun 2022 sampai 2003 yang sudah terlaksanakan belakangan ini? Di periode saya udah ada 3 proker yang sudah dijalankan. Yang pertama buka bersama di panti asuhan, yang kedua Hari Pendidikan Nasional, dan yang ketiga itu ada seminar online kewirausahaan. Dan ada satu proker lagi nih yang bakal berdekatan di bulan-bulan ini. Apa itu Kak? Spill dong Kak kalau boleh tahu, biar retimen juga tahu. Oke, boleh ya di-spill ya? Ya boleh Kak. Nanti di bulan Agustus itu kita bakal ada proker PKM atau pengabdian kemasyarakatan gitu. Berarti itu kurang lebih seperti KKN ya Kak? Ya, kurang lebih seperti KKN. Boleh dijelasin nggak sih Kak, kayak PKM itu apa sih, lebih menjerumus ke mana? PKM itu atau pengabdian ke masyarakat itu adalah syarat dari mahasiswa sebagai agent of change gitu loh, ya kan, dimana mahasiswa itu harus bisa mengamalkan tridharma perguruan tinggi, yang dimana penelitian, pengabdian, dan juga pendidikan gitu loh. Jadi kurang lebih pengabdian ini adalah salah satu bentuk mahasiswa sebagai agen of change atau agen perubahan untuk ke masyarakat, turun langsung ke masyarakat gitu. Oke, baik. Kan Kakak sudah menjelaskan nih apa itu PKM. Ya. Nah, tadi saya tertarik nih Kak sama proker seminar kewirausahaan online. Seminar. Nah, ada nggak sih Kak hambatan-hambatan atau pertimbangan-pertimbangan di proker tersebut yang menghalangi terlaksanakannya proker tersebut? Untuk hambatan di setiap proker ya pasti ada, dan levelnya pasti juga berbeda kan, Iya, benar. sesuai tingkat prokernya. Kalau di seminar kemarin itu kita konsepnya itu kemarin kita make hybrid dulu. Jadi ada yang onsite datang di aula Universitas Nasional itu sekitar 100 orang, dan di hybridnya itu di Zoom-nya itu sekitar ada hampir 500 orang lah. Jadi lumayan banyak gitu, antusias teman-teman dari manajemen mantep sih gitu. Terus untuk hambatannya itu karena kita juga baru memasuki era new normal ya. Jadi buat perizinan untuk keramaian agak susah, tapi alhamdulillah kita dengan prokes yang ketat akhirnya kita bisa untuk melakukan acara seperti itu. Kan tadi Kakak ngebahas new normal ya Kak? Ya, betul. Selama new normal tersebut tuh kegiatannya tuh ngapain aja sih Kak Himajem? Kan yang kita tahu tuh new normal kayak melakukan protokol, menjaga jarak, dan lain-lain ya Kak, yang pastinya tuh di bawah pengaturan pemerintah ya Kak? Jadi kalau untuk kegiatan di new normal ini
kita mengisi dengan ya seperti seminar online tadi, ada yang hybrid. Jadi Proker Hardiknas kemarin itu kita full online, Dul. Jadi kita masih masih juga mengikuti aturan pemerintah lah untuk membersamai kegiatan-kegiatan yang kurang lebih bisa disalurkan gitu dulu. Oke, berarti untuk proker saat ini tuh masih melakukan sistem hybrid ya Kak, yang dimana tidak 100% untuk datang. Ya, kurang lebih 50-50 lah gitu. Iya, oke baik Kak. Menurut Kakak itu penting gak sih untuk mahasiswa baru nih Kak? Apalagi kan sekarang dikit lagi maba-maba pada mau datang kan Kak? Oke. Itu penting gak sih Kak organisasi untuk maba-maba? Menurut pendapat saya itu penting. Kenapa? Karena di organisasi itu kita bakal diajarin untuk tadi yang pertama manage waktu, apalagi kita anak manajemen kan. Iya benar. Lalu kita bakal diajarin untuk public speaking, karena di organisasi itu secara nggak langsung kita bakalan belajar untuk public speaking gitu loh, ya kan. Terus yang ketiga pentingnya buat berorganisasi itu menambah wawasan sih. Masih banyak lah yang bisa kalian dapetin di organisasi, jadi jangan takut buat nanti temen-temen mahasiswa baru khususnya manajemen angkatan 2022, jangan takut pokoknya buat terus belajar berorganisasi gitu. Wah keren juga ya Kak. Berarti organisasi itu sangat penting menurut Kakak ya Kak? Ya betul. Selain bisa menambah relasi, menambah wawasan, melatih skill dan soft skill, itu juga bisa menambah keakraban kita kepada senior-senior yang ada di kampus ya Kak? Ya bisa kita saling kenal satu sama lain Iya. gitu. Enak pokoknya. Oh ya nih Kak, seandainya nih Kak, kan Kakak sudah hampir 2 tahun ya Kak di organisasi Himajem ini. Ya. Ada nggak sih Kak kayak anggota atau teman-teman nih yang susah kayak dibilangin atau tetap ngeyel gitu Kak? Kayak terus cara Kakak mengatasinya itu seperti apa? Yang pasti itu pasti ada lah ya kan. Iya, benar. Di organisasi itu kan saya punya 44 anggota ya kan, yang dimana kita satu pemikiran itu pasti sulit lah ya kan, Iya. apalagi banyak kepala gitu. Cara saya untuk mengatasinya ya pada umumnya lah seperti biasa. Pertama saya tegur terlebih dahulu, kita omongin baik-baik kenapa dia nggak tertib atau nggak bertanggung jawab gitu. Padahal kalian masuk Himajem itu atau masuk organisasi lain itu kalian harus bertanggung jawab gitu loh. Karena apa yang udah kalian ambil harus kalian pertanggungjawabkan. Keputusan yang sudah kalian ambil harus kalian pertanggungjawabkan gitu. Wah berarti itu karena mereka dari awal sudah untuk niat berkontribusi ya Kak sama Himajem tersendiri. Ya betul. Ya ini satu lagi nih Kak, ada nggak sih semisal anggota yang ansos nih Kak, pemalu atau susah untuk bergabung nih kepada teman-teman Kakak? Itu cara Kakak mengatasinya gimana tuh Kak? Agar dia bisa gabung sama tim Kakak. Ini buat mahasiswa yang di manajemennya atau di Himajemnya? Yang di dalam Himajem Kak, semisal ada orang 1 atau 2 orang gitu yang susah untuk bersosialisasi. Yang susah untuk bersosialisasi. Yang pertama kalau yang saya lakukan itu pasti saya bakal ngajak dia ngobrol sih. Kenapa gitu loh, cerita ya kan, curhat. Iya. Kenapa kamu kayak gini? Apa kendala kamu? Apa masalah kamu? Bisa kamu ceritakan. Lalu saya bakal apalagi lagi-lagi saya mau wadahi anak tersebut gitu loh, ya kan, untuk bisa berproses dan bersosialisasi bareng-bareng teman-teman semua untuk bisa mensukseskan program kerja nantinya gitu. Jadi kita harus dapat kekeluarganya dulu kalau pengen ini berorganisasi gitu. Berarti melakukan pendekatan ya Kak kepada orang tersebut agar mereka ingin bergabung nih sama kita gitu ya Kak? Ya betul banget, itu pendekatan itu penting. Oke, nih Kak, aku kepo banget nih Kak sama suka dukanya dari organisasi ini atau proker-proker yang terjalani. Ada nggak sih suka dukanya? Suka dukanya, banyak banget. Saya nggak bisa sebutin satu-satu nih di sini nih. Dikit-dikit aja ya. Iya, ya. boleh. Kalau suka dukanya itu sih paling waktu itu terkuras banget, tenaga serta pikiran itu tuh apa ya, yang namanya begadang, ngerjain proposal, belum lagi tugas kuliah, itu pasti suka dukanya bakal diingat banget gitu nanti sampai mungkin nanti kita setelah lulus dari UNAS. Terus
kalau suka duka di organisasi itu banyak, ya kan? Karena kita bisa belajar bareng-bareng sama teman-teman, berproses bareng sama teman-teman, ya kan? Tahu nih, ya kan? Teman ini kemampuannya semana, terus kita juga harus bisa menghargai mereka. Jadi ya suka dukanya ya banyak lah, hampir seperti keluarga gitu loh di organisasi Himajem ya khususnya. Tuh. Berarti di dalam Himajem ini menerapkan kekeluargaan gitu ya Kak? Ya, Himajem menerapkan kekeluargaan gitu. Berarti dengan menerapkan sistem kekeluargaan tersebut agar tidak terjadi kecanggungan ya Kak antara anggota dan saling bisa bertukar pikiran serta cerita-cerita tentang mungkin tentang personal ataupun tentang perkuliahan ya Kak? Wah iya jelas. Saya punya BPH, yaitu Badan Pengawas Harian, yang dimana itu ada ketum, waketum, bendum, dan sekum. Jadi kalau misalkan teman-teman dari Himajem atau teman-teman yang mau mendaftar Himajem, kalau misalkan ada masalah apa-apa itu bisa langsung cerita ke Badan Pengawas Harian dulu, kurang lebih seperti itu. Semisal ada anggota yang terjadi masalah personal ataupun secara internal, bisa langsung bisa langsung menghubungi BPH ya Kak Ya. untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya lebih tepatnya sharing lah. Ya, Gitu. saling sharing cerita kepada Iya, BPH ya Kak. Iyalah. Oke nih Kak, aku ada pertanyaan terakhir nih Kak buat Kak Ilham. Oke. Ada nggak sih Kak harapan Kak Ilham buat anak muda zaman sekarang atau mahasiswa-mahasiswa baru untuk kedepannya? Harapan saya untuk mahasiswa-mahasiswa baru, apa ya? Waduh, saya senior banget ya kayaknya. Udah mau 2 tahun, udah mau 3 tahun ya kan, dikit lagi lulus. Kalau harapan saya sih sebagai mahasiswa harus terus berjuang untuk mengamalkan Tridharma perguruan tinggi tadi, yang dimana penelitian, pengabdian dan juga pengabdian gitu loh. Jadi harapan saya ya jangan takut buat berorganisasi, karena pada dasarnya organisasi itu seru kok. Nggak seperti yang teman-teman pikirkan. Jadi jangan takut lah buat nanti adik-adik saya di manajemen buat belajar berorganisasi, saling bertukar pikiran, saling berdiskusi, itu seru banget tau. Gitu. Berarti organisasi itu tidak menyeramkan Kak, yang seperti orang-orang bilang di luar sana tidak sangat seram ya Kak? Enggak. Itu organisasi nggak ada itu serem-serem. Di organisasi seru, tahu ya kan? Kayak kita belajar nih bener-bener kayak menyelesaikan program kerja bareng-bareng. Kayak gimana sih ya kan? Nanti kalau udah goals nih, itu kayak gila keren banget ya, gitu. Berarti di dalam organisasi Himajem ini kita senang sama-sama, susah sama-sama, sedih sama-sama ya Kak? Iyalah, kekeluargaan itu namanya. Oke? Gitu. Oke, so buat Etimen, jadi jangan takut ya untuk memasuki organisasi di dalam kampus, karena organisasi tersebut bisa mewadahi skill-skill kalian yang mungkin kalian punya bakat, jadi kalian bisa langsung saja join ke organisasi untuk meningkatkan skill tersebut dan bakat tersebut. Oke, terima kasih ya kepada Kak Ilham yang telah menyempatkan waktunya berbagi cerita nih kepada Netimen dan penonton kita. Oh iya nih Kak, sebelum kita tutup nih podcast ini, ada nggak sih Kak pesan-kesan untuk kedepannya? Kesan-pesan buat mahasiswa baru, mahasiswa manajemen, atau buat semuanya tuh gimana? Buat mahasiswa manajemen dan yang pastinya untuk organisasi Himajem ini. Oke. Kalau buat kesan-pesan paling ada suatu quotes nih Kak. Wih, apa itu Kak? Ya kan. Dari kutipan buku Niccolo Machiavelli, yang dimana tidak ada pencapaian besar tanpa sebuah pengorbanan. Oke? Jadi kurang lebih seperti itu kesan-pesan dari saya. Hidup mahasiswa. Oke, tuh buat Netimen dengar ya yang telah disampaikan oleh Kak Ilham tersebut nih. Jadi jangan takut untuk memasuki organisasi yang ada di kampus. Karena organisasi ini tidak menyeramkan seperti orang-orang yang dibilang di luar sana. Betul. Jadi kalian bisa meningkatkan soft skill serta bakat-bakat kalian yang kalian punya. Dan terima kasih ya kepada Kak Ilham yang telah menyempatkan waktunya nih berbagi cerita di podcast kita kali ini. Ya. Dan buat Netimen jangan lupa ya untuk subscribe, like, and comment. And see you. Bye-bye. Audio Jungle.